Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 7 September 2022 dengan judul Allah Merindukan Hati yang Menyesal. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mari kita ikuti penjelasannya. Jalan menuju sorga tidak lebih mulus sekarang daripada saat Juru Selamat kita ada di dunia. Semua dosa kita harus disingkirkan. Setiap dosa kesayangan yang menghalangi kehidupan keagamaan kita harus dihentikan. Mata kanan atau tangan kanan harus dikorbankan jika itu membuat kita tersandung. Apakah kita bersedia berpisah dengan kebenaran diri sendiri? Apakah kita bersedia melepaskan sahabat duniawi pilihan kita? Setiap hubungan yang kita bentuk memberikan pengaruh pada kita. Sejauh mana kita menyerah pada pengaruh itu akan ditentukan oleh tingkat keintiman, keteguhan, hubungan, dan cinta serta penghormatan kita kepada orang dengan siapa kita bergaul. Jadi lewat perkenalan dan pergaulan dengan Kristus, kita dapat menjadi seperti Dia, satu-satunya teladan tanpa celah. Disalin dari buku Testimonies jilid 5, halaman 222 sampai 223. Tidak ada bentuk lahiriah yang dapat membuat kita bersih. Tidak ada tata cara yang dilaksanakan oleh orang yang paling suci dapat menggantikan pembaptisan Roh Kudus. Roh Tuhan harus melakukan pekerjaannya di hati. Roh Kristus akan dinyatakan dalam hidup semua orang yang lahir dari Allah. Perselisihan dan perseteruan tidak dapat muncul di antara mereka yang digantikan oleh Roh-Nya. Berbicara hal-hal rohani tanpa keseriusan, berdoa, memohon berkat rohani, tanpa kelaparan jiwa yang nyata dan iman yang hidup, tidak banyak membantu. Orang-orang yang mendekat kepada Kristus tidak menyadari kekuatan dari hubungan itu. Tetapi ketika wanita yang malang dan menderita dalam kebutuhannya yang besar mengulurkan tangannya dan menyentuh ujung jubah Yesus, dia merasakan penyembuhan. Ia memiliki sentuhan iman. Disalin dari buku Testimonies jilid 5, halaman 227. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan, semangat, dan juga sukacita bagi kehidupan kami masing-masing. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan yang khusus.
Roh Kristus akan dinyatakan dalam hidup semua orang yang lahir dari Allah. Perselisihan dan perseteruan tidak dapat muncul di antara mereka yang dikendalikan oleh Roh-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, kekuatan dan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka, boleh sesuai dengan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka, seperti pengembalaan, KKR, KPA, dan juga pendalaman Alkitab. Kami juga berdoa untuk tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Kiranya hikmat dan kasih sayang Tuhan Engkau berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua panitia pembangunan. Tuhan berkati semua para tukang dan juga material yang mereka gunakan. Dengan hikmat sorga, mereka dapat menyelesaikan bangunan tersebut tepat pada waktunya. Lebih khusus kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang telah dipercayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Biarlah hikmat dan kasih sayang Tuhan senantiasa dicurahkan kepada hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk lembaga pendidikan. Tuhan berkati guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, dan juga para dosen. Dengan hikmat sorga, mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Lebih daripada itu dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, lindungi mereka, hiburkan mereka, dan berikan sukacita, dan cukupkan kebutuhan mereka, agar mereka juga terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus bersandar, berharap hanya kepada Tuhan setiap saat. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.